Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Podcastra, kanal siaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diselenggarakan oleh Bidang Komunikasi dan Informasi dari Hima PBSI FKIP Uhamka. Untuk kalian yang baru mendengar siniar ini, silakan mampir pada episode sebelumnya, karena kali ini kita sudah memasuki episode ketiga. Jadi jangan lupa untuk mampir ke episode sebelumnya ya. Sebelumnya, seperti yang pepatah katakan, bahwa tak kenal maka tak sayang, jika tak kenal maka kita ta'aruf. Di sini nama saya Afifah Farah Azhara, mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2019 di FKIP Uhamka. Kali ini, alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan sebagai moderator dari podcaster kali ini. Di episode ini, kita akan membahas mengenai implementasi sastra dalam ranah pendidikan bersama tamu yang spesial, yaitu Bapak Ahmad Abi Mubarok, MPD, selaku dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mengampu mata kuliah teori belajar bahasa, bahasa Indonesia, dan hasanah sastra Islam. Beliau akrab dengan panggilan Pak Abi dalam kalangan mahasiswa. Selain itu, beliau juga berkenaan dengan komunitas yang ada di PBSI, yaitu komunitas Vanderwich dan Adi Diksi. Baik, langsung saja, tak perlu lama-lama, yuk kita sambut pembicara kita. Selamat datang di Podcastra, Pak Abi. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah berkenan mengisi di Podcastra kita. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sangat baik dan sangat bahagia. Alhamdulillah. Semoga kita semua dan para pendengar podcastra kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Meskipun saat ini kondisinya sedang pada masa Covid-19, tentunya segala kegiatan yang mulanya dilakukan secara langsung dan tatap muka beralih melalui daring. Namun bukan berarti memutus silaturahmi ya Bapak. Pada kondisi ini kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan optimal, meskipun pandemi COVID-19 bukanlah penghalang ataupun penghambat untuk mencari informasi, menggali ilmu, wawasan dalam kondisi daring. Pada kondisi saat ini, apa saja sebelumnya Bapak, kegiatan Bapak sehari-hari, kesibukan Bapak? Seperti biasa sih, mengajar, lalu beraktivitas seni, walaupun aktivitas seninya tidak seperti biasa ya. Ya kita main-main lewat Zoom aja, atau komunikasi untuk ide kreatifnya ya melalui WhatsApp saja, tidak seperti biasa rapat-rapat atau diskusi secara langsung. Lalu kesibukan lainnya mungkin ya hadirnya buah hati juga ya di keluarga, jadinya sudah berusaha beralih sudut pandang menjadi seorang bapak juga. Ya Allah, semoga menjadi bapak yang baik dan anaknya menjadi anak yang sehat walafiat dan berbangga bagi nusa dan bangsa. Meskipun dalam pandemi saat ini Pak Abi menerapkan kerja dari rumah dan teman-teman podcaster mungkin juga belajar dari rumah ya teman-teman. Semoga pandemi ini cepat berakhir supaya segala kegiatan aktivitas dapat kembali secara normal dan semula. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja perbincangan kita kali ini konsennya pada ranah sastra ya teman-teman. Sesuai dengan tajuk episode kali ini yaitu implementasi sastra dalam ranah pendidikan. Sebelum pada inti perbincangan kita mengenai implementasinya, kita mesti ta'arufan dulu nih teman-teman dengan sastra. Bisa langsung kita tanyakan pada Pak Abi, menurut Bapak, sastra itu apa dan mengapa bisa ada dalam kehidupan Bapak? Oke, baik. Pertanyaan sangat mendasar dan selalu diperdebatkan sebenarnya ya. Saya manggilnya Mbak Afifah aja kali ya, biar lebih akrab gitu, Mbak Afifah. Saya tak masalah. Memang sastra itu tidak ada definisi yang ketat ya, apa itu yang disebut sastra. Tetapi secara umum, sastra itu dapat dimaknai sebagai suatu seni yang menggunakan media bahasa
atau lebih singkatnya disebut seni berbahasa. Pada zaman dulu sebelum ada tulisan, orang-orang itu ya masyarakat pada masa itu menggunakan sastra menggunakan medianya yaitu media lisan. Oleh karena itu lebih sering disebut sebagai sastra lisan. Akhirnya saat tulisan sudah mulai akrab di zaman-zaman tertentu ya, sastra beralih ke dalam ranah tulisan. Sehingga ada sampai sekarang sastra tulisan itu yang masih bisa kita baca, walaupun mungkin usianya sudah beratus-ratus tahun. Tetapi juga sastra lisan tidak bisa dipungkiri juga masih tetap eksis sampai sekarang, seperti dongeng-dongeng ataupun asal-usul, ya kisah Malin Kundang misalnya, berupa sastra lisan yang sampai sekarang masih abadi. Jadi pada sebuah seni berbahasa yang memang ada pesan khusus di dalamnya. Bukan hanya soal bercerita, tetapi ada maksud khusus. Pada era-era zaman dahulu mungkin sastra itu kalau temanya itu seputar dongeng, misalnya dongeng Malin Kundang yang bercerita tentang anak durhaka lalu mendapatkan kutukan dari Tuhan menjadi batu. Nah, itu juga sebenarnya ada pesan khusus bahwa kita jangan durhaka kepada orang tua. Lalu mungkin ada sastra lisan yang lain seperti asal-usul sebuah danau, misalnya Danau Toba yang berasal dari ikan gitu ya, ada seekor ikan yang besar hidup di sebuah tempat misalnya gitu. Hingga akhirnya nanti menjadi Danau Toba. Nah, itu ada pesan khususnya juga bahwa kita juga harus merawat Danau Toba ini agar Danau Toba jangan sampai menjadi tempat yang tidak terawat. Nah, kira-kira begitu. Nah, pada era sekarang mungkin ya sastra makin banyak berkembang, hingga akhirnya sastra bukan lagi hanya soal pesan-pesan eksplisit gitu ya, tapi ada juga tentang pesan-pesan implisit yang memang harus kita maknai secara mendalam dan harus kita tafsirkan secara mendalam juga. Bahkan kita juga harus bisa berdiskusi untuk mendapatkan tafsiran atau interpretasi yang lebih tepat. Dan itu adalah sebuah seni dalam mengapresiasi sastra. Jadi sastra itu adalah sebuah seni, dalam mengapresiasinya juga kita menggunakan seni juga. Kira-kira seperti itu Mbak Afifah, sastra yang saya pahami adalah sebuah bahasa dengan pesan-pesan tertentu yang ada di dalamnya. Wah, cukup panjang ya Bapak. Untuk permulaan sastra dimulai dengan sastra lisan yang awalnya berdasarkan pembicaraan para masyarakat dan tentunya bukan hanya dari segi eksplisitnya aja ya Pak. Ada juga maksud tersendiri, maksud tertentu yang diungkapkan atau dituang oleh para penulis ataupun pengarang ataupun pembicara dalam menuangkan ide atau gagasannya, dari imajinasinya juga, bahkan dalam pengalamannya tersendiri. Tentunya sastra juga berkenaan dan sangat eksis dalam kehidupan tentunya. Dan berkaitan dengan itu sangat bersinggungan pula dengan dunia pendidikan seperti yang Bapak disebutkan, membahas terkait dongeng ataupun cerita rakyat, itu bersinggungan dunia pendidikan karena menjadikan pembelajaran untuk permulaan dari sekolah. Baik, berikutnya dalam ranah pendidikan, bagaimana dan dengan cara apa sastra dapat diimplementasikan? Mungkin dari Bapak ada opini tersendiri. Bagaimana Bapak? Oke, baik. Bagaimana mengimplementasikan ranah sastra ini ya ke dalam pendidikan. Jadi kita juga harus memahami juga bahwa dalam pendidikan, arti kan itu adalah proses mendidik ya, yang awalnya belum tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemudian diberikan sebuah pendidikan hingga akhirnya dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, dalam proses pendidikan ini banyak media-medianya. Salah satu medianya adalah sastra.
Jadi yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa sastra memang punya pesan-pesan tertentu ya di dalamnya. Nah, pesan-pesan inilah yang bisa menjadi media bagi siswa khususnya untuk mendapatkan pendidikan secara tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung itu tidak langsung disampaikan kepada guru, tetapi melalui pihak ketiga, melalui media pembelajaran, yaitu media sastra. Bisa berupa membaca novel, membaca puisi, membaca cerpen, atau bermain drama, atau membaca naskah drama. Nah, oleh karena itulah implementasi dalam ranah sastra ini sangat penting, karena itu menjadi bagian dari pendidikan. Nah, pendidikan itu memang tidak terlepas di sekolah memang ya. Dalam keluarga juga harus ada pendidikan juga, walaupun sifatnya tidak formal. Dalam masyarakat juga ada pendidikan juga. Artinya pendidikan itu mencakup pada semua aspek kehidupan. Nah, sastra itu sendiri tidak bisa lepas dari kehidupan. Tidak akan pernah lepas dari fenomena kehidupan sehari-hari. Pada masa sekarang ini mungkin ada isu-isu yang sedang marak, misalnya korupsi, atau kekerasan, rasisme, itu adalah bagian dari kehidupan. Nah, sastra itu juga bisa mengangkat fenomena-fenomena tersebut. Nah, fenomena tersebut ketika diangkat dalam ranah sastra, itu bisa menjadi sebuah media pendidikan bagi siswa. Kalau guru menyampaikan apa itu rasisme, bagaimana bahayanya rasisme, apa itu korupsi, bagaimana bahayanya korupsi, nah itu seperti benar-benar digurui, jadi sifat belajarnya itu terasa sangat formal dan juga ada rasa beban begitu ya. Berbeda dengan ketika siswa membacanya secara langsung melalui sastra atau mengkaji karya sastra tersebut yang mungkin bertema korupsi, bertema rasisme. Secara tidak langsung, siswa akan belajar tentang apa itu rasisme. Bagaimana rasisme itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Bagaimana rasanya jadi korban rasisme. Bagaimana rasanya jadi orang yang korban korupsi. Misalnya kayak bansos sekarang ya. Bansos kemarin dikorupsi yang seharusnya itu untuk rakyat yang terdampak COVID, tapi di korupsi itu kan bagi korban itu sangat menyakitkan. Jadi mengambil keuntungan di balik penderitaan orang lain. Nah, dari situlah siswa belajar untuk memahami berbagai sudut pandang dalam kehidupan ini. Sudut pandang sebagai pelaku, sudut pandang sebagai korban, sudut pandang sebagai misalnya sebagai pihak pencerita, dan sudut pandang yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, dalam ranah sastra itu sangat membantu bagi guru untuk memberikan pendidikan kepada siswa secara tidak langsung melalui imajinasi-imajinasi yang tertera dalam atau terpatri dalam pikiran siswa. Mungkin itulah yang menyebabkan pentingnya sastra diimplementasikan dalam pendidikan. Dan menurut saya itu sangat wajib dan jangan pernah dihapuskan sastra dalam pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah-sekolah seperti itu ya. Kira-kira itu Mbak Viva. Baik, terima kasih Bapak. Berarti sastra itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, dan dengan adanya sastra dalam kehidupan dan memberikan pendidikan, tak hanya dari sekolah, namun juga dalam ranah keluarga, lingkungan, masyarakat, dan memberikan pembelajaran yang sangat besar dan sangat bermakna dalam hidup tentunya. Dengan kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan itu bisa memberikan seseorang melihat dari sudut pandang yang ada. Dengan sudut pandang tentunya sangat berkaitan sekali dengan sastra, berkaitan dengan pihak ketiga, melihat tokoh-tokoh yang ada, kejadian-kejadian yang ada, itu sangat bersinggungan dan lekat sekali dengan sastra. Begitu teman-teman. Berikutnya, mungkin dengan keberadaan sastra dalam pendidikan, tentunya sebelum kita mengenai langsung dengan sastra,
mungkin bisa saja untuk menimbulkan afeksi ataupun cinta terhadap sastra supaya seseorang bisa muncul dalam dirinya, bisa berkenan dengan sastra, bisa memahami sastra dengan baik tanpa ada rasa secara terpaksa. Mungkin dari Bapak ada cara atau tipsnya tersendiri? Oke, baik. Terima kasih. Banyak banyak apa ya? Banyak tips sebenarnya sih agar seseorang itu bisa mencintai sastra. Dan itu tiap orang punya momennya tersendiri. Jadi tiap orang itu punya momen yang berbeda-beda. Ada orang yang mencintai sastra karena ia uh, membaca satu puisi yang membuat dia menyadari bahwa misalnya hidup ini sangat indah, misalnya begitu ya. Artinya semenjak dia membaca puisi itu, dia sangat terkagum-kagum dengan puisi-puisi yang lain. Atau ada juga orang yang membaca satu novel yang hingga akhirnya membuat dia menyadari sebuah kehidupan lain dalam hidup ini. Nah, artinya bentuk penyadaran itu yang disebabkan oleh membaca novel itu membuat ia sadar, lalu ia menjadi semakin cinta dengan novel-novel dan dia sangat bersemangat untuk membaca novel-novel yang lainnya. Ada juga yang menyukai sastra misalnya karena ia menyukai musik. Misalnya seperti saya ya. Saya punya latar belakang sekolah yang bukan sekolah aktif sastra. Mungkin kan ada sekolah-sekolah yang memang dikenal sebagai sekolah aktif sastra gitu ya. Tapi saya di sekolah itu bukan sekolah yang aktif sastra. Karena memang dasarnya sekolah saya itu SMK. Nah, kemudian saya punya satu hobi, yaitu hobi bermain musik. Hingga akhirnya ketika saya masuk prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya masih awam banget soal sastra. Belum punya klik gitu ya, kalau kita sebut mungkin belum punya kliknya tentang sastra. Hingga akhirnya dalam satu momen saya ditunjukkan sebuah video dan juga foto atau kegiatan musikalisasi puisi. Dan di situ saya menyadari, oh ternyata puisi itu bisa dibuat menjadi musik. Walaupun dengan pakem-pakem atau kaidah-kaidah itu tersendiri, etika-etika tersendiri. Tetapi musik atau aktivitas atau hobi saya itu ternyata bisa disalurkan dan sangat erat juga dengan sastra. Oleh karena itulah saya mencoba untuk membuat musikalisasi puisi dari puisi yang masih ringan-ringan saja, yang maknanya mudah dipahami, hingga akhirnya sampai sekarang pun saya sangat cinta dengan puisi. Jadi banyak puisi yang saya baca karena saya ingin membuat musikalisasinya. Dari situlah saya semakin cinta dengan sastra, semakin cinta dengan puisi. Jadi semakin haus untuk membaca puisi-puisi yang lain. Hingga akhirnya banyak membeli buku-buku puisi atau banyak membeli buku-buku sastra, banyak membeli kajian-kajian atau ilmu-ilmu sastra, buku-buku ilmu sastra. Untuk apa? Untuk membantu mengkaji puisi-puisi tersebut. Agar saya bisa membuat musikalisasi puisi yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah, itu adalah momen yang saya temukan. Orang-orang pun juga mungkin punya momen yang berbeda. Bisa jadi ketika dia lagi galau, karena mungkin putus cinta, hingga akhirnya menemukan puisi yang sesuai dengan pribadinya yang saat itu. Pribadi yang sedang galau, tapi dengan puisi tersebut, ia bisa menjadi lebih semangat, gitu misalnya. Atau kita lagi berada dalam posisi kasmaran lah ya, tetapi kita mencintai dalam diam misalnya. Hingga akhirnya kita mendapatkan satu puisi, misalnya puisinya Sapardi, almarhum Sapardi, aku ingin. Ketika kita membaca rasanya itu dalam hati kayaknya nyes banget gitu ya, kayaknya wah ini saya banget ini. Dari situlah dia semakin cinta dengan puisi, bisa jadi. Jadi banyak momen ketika orang itu bisa mencintai puisi. Tetapi memang jangan dipaksakan sih, kalau menurut saya. Biarkan orang-orang itu
punya momennya sendiri. Saya juga pernah praktik mengajar di sebuah sekolah SMK yang memang tidak aktif sastra. Hingga akhirnya ketika mereka diminta untuk ikut lomba antar kelas, lomba pertunjukan, apapun itu, dan mereka bingung, saya kasih aja. Ya udah, deklamasi puisi. Dramatisasi puisi. Ya udah, mereka membuat drama dari sebuah puisi. Sampai sekarang, anak tersebut sangat aktif dalam dunia sastra. Ikut kegiatan-kegiatan sastra. Jadi, melalui dramatisasi puisi, dia menemukan kecintaannya pada sastra. Nah, itu adalah momen bagi dia. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Afifah. Tiap orang punya momennya tersendiri untuk bisa mencintai atau mengawali cinta terhadap sastra. Wah, sungguh pengalaman yang luar biasa ini ya Pak. Dengan untuk menimbulkan cinta dalam sastra tak perlu sebuah paksaan, tentunya ada waktunya tersendiri, ada momennya sendiri yang sudah ada dalam kehidupannya, dalam kesehari-hariannya. Untuk menimbulkan cinta tersebut tak perlu paksaan. Mungkin dari teman-teman yang bisa nih mengikuti cara-caranya Pak Abi dengan mengikuti sesuai dengan kepribadian kalian ataupun keadaan ataupun kondisi yang sedang kalian rasakan. Jika pas dengan momennya, pas dengan ceritanya, mungkin bisa dijadikan pencerminan diri ya, sadar bahwa wah sama-sama saya, sama-sama dengan kejadian yang saya alami, itu mungkin bisa menimbulkan cinta tersendiri. Tak perlu dipaksakan, namun tentunya ada momennya tersendiri. Dan momen tiap orang itu berbeda-beda. Mungkin berikutnya, jika seseorang, saya ingin lanjut nih Pak, jika seseorang sudah tentunya, jika sudah memiliki kecintaan dengan sastra, dan ingin membuat suatu karya sastra, namun orang tersebut takut dan ragu nih Pak. Jadi bagaimana supaya karyanya tersebut terbuat dan tersusun dengan baik, tertata dengan rapi, baik dari kata, frasa ataupun kalimatnya. Nah, mereka ini ragu Pak. Kira-kira mungkin dari Bapak ada tipsnya supaya mereka tak perlu ragu atas karya-karyanya, ataupun mungkin ada tahapan-tahapannya tersendiri Bapak. Mengenai penulisan karya sastra, semua penyair-penyair yang kita kenal pastinya melalui tahapan-tahapan yang tidak singkat ya, pasti prosesnya juga sangat panjang. Dan ya seperti pendapat pada umumnya, semua orang itu akan menjadi luar biasa karena terbiasa. Yang awalnya tidak bisa, menjadi bisa. Kalau dia konsisten, itu akan menjadi luar biasa. Nah, ini pula yang terjadi ketika kita terus aktif dalam menulis karya sastra. Memang awalnya akan kesulitan dan juga akan ragu untuk menyampaikannya kepada halayak. Entah itu di medsos ataupun ke teman sendiri gitu ya. Itu akan ragu. Cuma memang dalam ranah sastra, artinya kan itu kesenian ya. Dalam seni itu harus kita kesampingkan ketidakpercayaan diri kita. Kita harus yakin bahwa karya sastra kita itu perlu untuk disampaikan kepada publik. Nah, kritik dan saran yang muncul itu jangan dianggap sebagai sebuah hinaan atau dianggap sebagai sebuah hal yang menyakitkan. Itu malahan menjadi sebuah titik terang bagi kita untuk kedepannya. Karena pada dasarnya, seni itu nggak akan pernah terlepas dari kritik dan saran. Apapun itu sih, bukan hanya seni ya, tapi dalam beraktivitas seni, itu selalu ada kritik dan saran. Selalu ada, kalau dalam ranah pertunjukan itu selalu ada misteri panggung. Kita sudah latihan berbulan-bulan, tapi ketika di panggung itu ada saja momen yang memang membuat kita ngeblank atau membuat kita kurang fokus, ada aja. Nah, itu juga terjadi ketika kita menulis sastra. Kita menganggap proses menulis sastra kita itu sudah panjang, sudah melalui banyak tahapan. Tapi kok orang-orang belum merasa puas ya dengan puisi-puisi saya, atau belum merasa puas dengan cerita-cerita saya? Nah,
ya itu jangan dianggap sebagai sebuah hal yang menyakitkan. Itu ketika ada kritik, itu bisa menjadi sebuah hal yang membanggakan bagi kita. Kenapa? Orang ketika mengkritik puisi kita, berarti kan mereka membaca karya sastra kita ya. Mereka membaca karya sastra kita, berarti mereka juga mengkaji karya sastra kita. Mereka melihat kelebihan dan kekurangan karya sastra kita. Nah, oleh karena itu, kita harus berterima kasih atas apa yang telah mereka kritik. Karena itu akan membangun pribadi kita menjadi penulis yang lebih kuat mental dan juga lebih bisa memperbaiki kualitas tulisan. Jadi jangan dianggap ketika kita udah menulis satu karya sastra, itu berarti sudah bagus. Artinya maksudnya karya sastra yang kita buat adalah karya sastra yang sudah masterpiece gitu ya. Misalnya kalau kita sebut nama sastrawan Oki Madasari, atau Fikar W. Eda, atau bahkan almarhum W.S. Rendra, kita langsung berangan-angan ingin menjadi mereka. Kita menganggap mereka dengan jalan yang singkat, padahal tidak juga. Mereka punya latar belakang yang luar biasa, yang memang mungkin tidak diceritakan pada kita. Misalnya almarhum W.S. Rendra pernah belajar sampai ke Amerika. Misalnya Oki Madasari, beliau juga ada seorang sarjana komunikasi, FISIP gitu ya, ilmu sosial, lalu pernah bekerja sebagai jurnalis, kalau tidak salah. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa Oki Madasari memiliki cita rasa penulisan yang terkesan seperti jurnalis misalnya begitu. Itu adalah ciri khasnya beliau. Nah, kita juga harus punya latar belakang yang memang bisa mendukung penulisan kita. Terkait kritik atau saran apapun itu, ya, itu jadikan sesuatu yang bisa membangun. Jadi kita harus bersyukur, harus berterima kasih karena kita dikritik atau kita diberikan saran. Jadi jangan ragu lagi untuk memberikan atau menyampaikan karya sastra kita kepada publik, baik itu media sosial ataupun langsung dicetak menjadi buku. Jadi jangan ragu lagi. Itu sebuah hal yang sangat disyukuri kalau sudah dikaji. Bayangkan, puisi kita atau karya sastra kita telah dibaca, telah dikaji sama orang tanpa kita bayar kepada mereka. Mereka secara ikhlas membaca puisi kita, mengkaji puisi kita, memberikan masukan pada karya sastra kita. Jadi mohon maaf, saya mungkin lebih sering nyebutnya puisi ya, karena saya lebih banyak berkaitan dengan puisi. Jadi saya lebih sering menyebut kata puisi ini. Mohon maaf ya Mbak Viva ya. Nah, itu harus kita syukuri. Sedangkan kalau misalnya kita membuat buku, lalu kita meminta tolong kepada sahabat-sahabat kita yang penyair untuk dikaji, tentunya kan kita harus memberikan apresiasi kepada sahabat kita atau kepada orang-orang yang mau mengkaji atau mengomentari karya sastra kita. Apresiasinya banyak bentuk lah, bisa itu berupa material ataupun berupa yang lain. Tetapi di halayak, puisi kita atau karya sastra kita itu dibaca lalu dikaji, diberikan kritik, itu luar biasa tanpa kita bayar. Kita cukup mengucapkan terima kasih, gitu ya. Dan kita harus punya semangat untuk membangun. Dan jangan lupa satu lagi, kita harus coba kirim puisi kita, baik itu di koran ataupun di majalah ataupun di media daring ataupun di lomba-lomba. Nah, disitulah kita bisa mengukur kemampuan kita, apakah gaya penulisan kita itu sudah diterima oleh masyarakat atau belum. Kalau kita sering-sering juara, nah berarti kan memang kita dianggap punya kualitas dalam menulis kita. Kalau kita belum juara, ya jangan sakit hati. Artinya kita memang masih harus menemukan gaya penulisan kita sendiri. Karena dasar tiap penulisan itu punya gaya masing-masing. Kita kalau baca puisi tanpa dikasih tahu karyanya, ini akan mudah terbaca. Ini kayaknya gaya-gaya Sapardi nih. Oh ini kayaknya gaya-gaya Hairil Anwar nih. Oh ini gaya-gayanya Joko Pinurbo nih. Oh ini gaya-gayanya Taufik Ismail nih. Nah itulah gaya penulisan itu. Jadi sering-sering ikut lomba, sering-sering dikirim. Nah kira-kira begitu Mbak, trik
atau tips dari saya dalam menghadapi keraguan untuk mengirimkan puisi ke halayak. Wah, ini sungguh pencapaian yang cukup panjang ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman ataupun para pendengar podcaster yang lain, tak perlu ragu ataupun takut dalam pembuatan karya sastra kalian, karena dengan karya yang telah kalian buat, dengan hal kecil saja untuk meminta tolong membagikannya ke publik kepada teman-teman kalian untuk dibagikan ke media sosial, itu bisa menjadi suatu upaya paling awal, paling kecil. Mereka sudah membaca, mengkaji karya-karya kalian, itu sungguh pencapaian yang bagus untuk permulaan. Dan untuk teman-teman yang sekiranya nanti ingin mencoba membuat karya sastra dengan sesuatu hal yang sekiranya terbilang sulit, mungkin jika teman-teman terbiasa untuk menulis ataupun membaca depan umum gitu, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang luar biasa, pencapaian yang baik. Dan jika teman-teman mendapatkan suatu kritik ataupun saran dari teman-teman kalian yang sekiranya dampingan dengan karya kalian, janganlah untuk merasa kecil, karena suatu saran dan kritik yang telah mereka berikan itu menjadikan suatu pembangunan kalian, membangun karya kalian supaya jadi lebih baik. Dan tentunya ini pengalaman Pak Abi sangat luar biasa ya, sangat panjang, dan menjadi satu hal yang dapat bisa nih kalian ikutin tips-tipsnya beliau. Baik, berikutnya mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika seseorang ingin membuat karya sastra, untuk jika seseorang ingin mengetahui karya sastra yang ada dan berdasarkan realita yang ada, baik diaktualisasikan secara lisan ataupun tertulis, biasanya dalam penggunaan penulisan, jika dalam pembelajaran di sekolah, tentunya sangat bersinggungan ya Pak dengan penilaian guru, baik dalam pembuatan karya sastra ataupun pembacaan karya sastra. Ini sangat berkaitan dengan tulisan dan lisan. Biasanya jika seorang guru ataupun orang lain untuk menilai karya sastra, jika sedang dibaca, tentunya lebih pada faktor kebahasaan, seperti penggunaan intonasi, tinggi rendahnya nada, ataupun jelas atau tidaknya lafal pengucapannya. Sebenarnya dalam sastra ini sangat diutamakan dalam penggunaan ekspresi, emosi yang dimaknai dalam karya sastra. Bagaimana pandangan Bapak terhadap penilaian yang ada baik dalam pembelajaran sekolah ataupun orang lain? Nah, ini dalam ranah pembelajaran ya, atau evaluasi pembelajaran, memang sastra itu punya indikator-indikatornya sendiri, khusus dalam ranah pembelajaran ya. Jadi dalam pembelajaran itu sudah ada kriteria tersendiri, materinya itu apa, lalu kemampuan siswa yang diharapkan setelah pembelajaran itu dilaksanakan, lalu apa saja penilaian yang atau indikator yang menyatakan bahwa oh ini siswa ini sudah mampu. Kalau misalnya materinya adalah menulis puisi, guru-guru itu sudah punya indikator untuk menilai bahwa siswa ini sudah mampu menulis puisi. Oh, siswa ini sudah mampu membaca puisi. Oh, siswa ini sudah mampu mengkaji novel. Oh, siswa ini sudah mampu mengabstraksi novel. Jadi, guru itu sudah punya indikator-indikatornya tersendiri. Nah, berkaitan dengan pertanyaan bahwa ranah kebahasaan itu biasa digunakan oleh para guru untuk menilai dalam aktivitas membaca puisi. Nah, memang dalam ranah sastra itu nggak bisa terlepas dari yang sifatnya kebahasaan dan juga kesastraan. Jadi kalau kebahasaan, ya seperti nulis puisi itu juga ada aspek kebahasaan seperti bagaimana pemilihan kata atau diksinya, lalu bagaimana penggunaan
rimanya ya. Tapi kalau dalam aspek kesastraan itu bagaimana kekuatan ide atau kekuatan peristiwa, karena dasarnya puisi itu kan peristiwa. Jadi bagaimana siswa itu mampu atau secara kuat menuliskan peristiwa-peristiwa ke dalam puisi yang memang puisi itu bukan seperti cerita, bukan seperti novel ya, yang memang sangat luas konfliknya, tetapi sangat ringkas, tapi peristiwanya itu dapat. Nah, itu kan perlu indikator-indikator tertentu, mau dari sisi kebahasaan atau dari sisi kesastraan, itu memang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga yang sifatnya prosa, seperti novel atau cerpen. Dalam aspek kebahasaan nggak bisa dipungkiri, itu akan selalu ada yang namanya aspek kebahasaan dalam penilaian. Misalnya, bagaimana penggunaan kalimatnya, lalu bagaimana pemilihan katanya juga, lalu bagaimana pengungkapan dialognya. Misalnya begini, dalam cerita itu kan ada situasi marah. Nah, sebagai penulis kita harus memilih, marahnya ini mau kita buat dialog atau mau kita buat narasi. Kalau kita buat narasi berarti kan misalnya Afifah pun marah. Kalau kita buat dialog itu langsung Afifah. Misalnya dialog marahnya orang marah itu biasanya kan pakai kata-kata umpatan biasa gitu ya. Misalnya karena udah sangat marah umpatan. Misalnya kata-kata sialan kau. Jadi pakai kata sialan gitu ya. Nah, itu akan lebih ekspresinya itu akan lebih dapat mana? Dengan narasi atau dengan dialog secara langsung. Marahnya itu lebih dapat kemana? Nah, itu perlu dipikirkan juga oleh para penulis. Nah, guru sebagai penilai, itu juga sebagai pengkaji, tentunya punya indikator bagaimana kreativitas siswa dalam menuangkan peristiwa ke dalam karya sastranya, itu bisa lebih kuat. Memang kuat ini sifatnya subjektif ya, untuk menilai kuat ini. Tetapi karena memang karya sastra itu sifatnya rasa, kita pakai rasa, dan juga bagaimana kita menilai rasa itu memang sulit juga ya. Tetapi dengan unsur kebahasaan, itulah rasa itu bisa kita dapatkan. Gitu. Misalnya ada puisi dari Abdul Hadi WM yang berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat. Tuhan, kita begitu dekat seperti api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Mungkin kalau dari unsur kebahasaan, biasa saja nih, api panas, panas dalam apimu, cuma dibalik-balik itu doang. Mungkin dalam ranah kebahasaan itu berbeda. Itu biasa. Tapi bagaimana dalam ranah kesastraannya, ide kreatifnya? Kenapa penulis ini menggunakan kata api dan panas dengan konteks Tuhan kita begitu dekat? Oh, ternyata maksudnya api dengan panas itu bukan dekat loh. Itu melekat. Setiap ada api, pasti ada panas. Kan gitu. Jadi konteksnya dekat yang dimaksud berarti bukan dekat yang ada jarak, tapi memang sudah melekat. Dekatnya ini adalah melekat. Nah, itulah kenapa penulis menggunakan kata api dan juga panas. Karena memang dua unsur ini sangat melekat dan bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Kekuatan bahasa itu bisa sangat berdampingan dengan kesastraan. Ide kreatif itu bisa terpengaruh atau dipengaruhi oleh unsur kebahasaan. Aku panas dalam apimu. Aku adalah panas dalam api. Berarti kalau Tuhan kita begitu dekat, api dengan panas adalah menyatu. Berarti aku adalah panas dalam api, dalam Tuhan. Berarti aku adalah sesuatu dalam Tuhan. Berarti aku adalah bagian dari diri Tuhan dong. Wah, misalnya begitu ya. Jadi unsur kebahasaan itu bisa sangat mempengaruhi cita rasa dari karya sastra tersebut. Nah, begitu juga dengan membaca puisi yang sifatnya performansi atau sifatnya pertunjukan. Jadi ada yang sifatnya menulis atau sifatnya apa ya kalau disebut menulis itu. Tapi ada yang sifatnya performance ya, atau performansi.
Nah, kalau performansi dalam baca puisi memang nggak bisa lepas dari unsur kebahasaan seperti intonasi, jeda, karena memang itu mempengaruhi makna. Kalau jedanya salah aja, misalnya Tuhan kita begitu dekat, Tuhan kita begitu dekat, atau Tuhan kita begitu dekat. Nah, ini beda makna. Tuhan kita begitu dekat atau Tuhan kita Tuhan kita begitu dekat. Nah, ini jeda aja beda makna. Intonasi juga beda makna. Tuhan kita begitu dekat atau Tuhan. Jadi sifatnya memanggil atau sifatnya menyapa atau sifatnya seperti apa itu juga bisa ditentukan oleh intonasi. Jadi nggak bisa lepas dari unsur kebahasaan. Dan itu akan mempengaruhi unsur kesastraan itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Afifah. Guru itu memang punya indikatornya tersendiri untuk menilai karya sastra ataupun performansi sastra para siswa. Yang nggak bisa lepas dari penilaian kebahasaan dan juga kesastraan itu. Baik, jika dalam penggunaan evaluasi pembacaan puisi ataupun cerpen, pantun dan sebagainya, walaupun pembacaannya itu penggunaan sastra, bukan berarti kebahasaan dilewatkan begitu saja, melainkan tetap berdampingan, tak bisa lepas, tetap bersinggungan, karena faktor kebahasaan itu mempengaruhi makna dalam penggunaan sastra. Dan itu unsurnya sangat berkaitan, karena sastra terbuat juga munculnya ide-ide kreatif yang tertuang dan tertulis ataupun dilisankan menggunakan bahasa. Begitu teman-teman. Jadi penggunaan faktor kebahasaan bukan berarti bisa dilepas dari sastra, melainkan tetap bersinggungan. Baik, berikutnya seperti yang pada kondisi saat ini ya Bapak, kondisi pandemi, tentunya pembelajaran dalam sekolah, pendidikan penggunaan sastra mungkin mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring untuk menurunkan kurva ya Pak ya, supaya memutus rantai corona. Maka dari itu mungkin sekiranya pembelajaran sastra bisa saja dilakukan oleh para guru, dan bagaimana sekiranya kurikulum apa ya Pak yang tepat dilakukan oleh para guru ataupun para pendidik lainnya supaya pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan lancar, tak monoton, dan juga tentunya menarik. Sekiranya misalnya kurikulum 2004, 2006, ataupun 2013 dan sebagainya. Menurut Bapak bagaimana? Oke, baik. Kita harus pahami dulu kurikulum itu sifatnya seperti apa ya. Bahwa kurikulum memang akan selalu berubah. Karena memang sifatnya kurikulum itu sesuatu paduan gitu ya, seperti pedoman kita yang memang harus mengikuti zaman. Jadi kita kurang etis juga sih kalau harus memilih kurikulum KBK atau 2004 yang paling baik, kurikulum KTSP yang paling baik. Saya meyakini bahwa semua kurikulum itu baik dan isinya pun juga punya tujuan baik, hanya saja mungkin bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum tersebut ke dalam aspek pembelajaran. Nah, berkaitan dengan karya sastra dan implementasinya dalam pembelajaran daring seperti ini, kita sekarang kan memang menggunakan kurikulum 2013 yang memang dalam aspek penilaian atau aspek pembelajaran menekankan pada tidak pernah lepas dari 3 hal, yaitu kognitif, afektif, dan keterampilan atau psikomotor gitu ya. Cuma memang keterampilan inilah yang menjadi fokus utama dalam kurikulum kita. Jadi kompetensi atau keterampilan itu menjadi hal yang sangat diunggulkan dalam aktivitas pembelajaran. Jadi siswa bukan hanya tahu dan juga bukan hanya menyadari, tapi siswa bisa gitu loh. Bukan hanya tahu ya, kalau tahu ya mungkin semua orang tahu sastra itu apa. Semua orang tahu cara menulis puisi itu seperti apa. Tapi apakah orang itu mampu untuk menulis puisi? Nah, itu permasalahannya. Nah, berkaitan dengan pembelajaran daring ini, memang kita sedang masa adaptasi begitu ya. Bahkan dipaksa untuk beradaptasi, untuk melakukan pembelajaran secara daring. Nah, pembelajaran daring ini memang punya beragam masalah, apalagi kita punya tuntutan
untuk memberikan keterampilan kepada siswa. Dalam ranah ini adalah, dalam konteks ini adalah ranah sastra. Nah, para guru memang harus punya ide yang memang luar biasa kreatif dan harus sesuai dengan kondisi, situasi siswa-siswanya. Misalnya di Jakarta, ketika guru menyuruh anak-anak itu untuk membeli satu buku karya sastra, misalnya satu buku novel aja, mungkin beberapa siswa tidak terlalu bermasalah. Tapi kan beda mungkin dengan yang di daerah. Di daerah jangankan nge-zoom ya menggunakan WA saja kadang masih sulit gitu ya. Bahkan ada guru yang harus datang ke rumah. Nah, pembelajaran daring ini memang untuk strateginya. Jadi mungkin saya memberikan tipsnya bukan kita memilih kurikulumnya ya Mbak, tapi bagaimana kita menggunakan strategi pembelajarannya. Jadi strategi apa yang perlu kita gunakan dalam pembelajaran daring ini? Kalau kita ngajar atau kita jadi guru di Jakarta, lalu misalnya kita tiba-tiba pulang kampung, misalnya tinggal di kampung gitu ya, lalu kita kembali mengajar tapi di kampung, di daerah yang memang belum fasilitasnya itu tidak seperti Jakarta. Walaupun ada beberapa daerah di misalnya di Jogja misalnya ya, ada beberapa daerah memang sudah sangat bagus, tetapi kan ada beberapa daerah lainnya yang memang masih belum eksis internetnya begitu ya. Dan itu harus menggunakan strategi yang lain. Tidak bisa kita samakan. Di Jakarta sendiri saja antar daerah itu punya strategi yang beda-beda. Karena punya siswa juga yang berbeda-beda. Ada siswa yang berasal dari kalangan menengah ke atas atau mungkin ada dari kalangan menengah ke bawah, ya kita tidak bisa samaratakan karena punya keterbatasan masing-masing. Belum lagi orang tuanya terdampak COVID misalnya ya. Atau satu keluarga ternyata cuma punya satu perangkat atau punya satu gadget, satu gawai saja. Ya, itu sangat merepotkan. Sedangkan orang tuanya misalnya berprofesi sebagai ojek daring dan memang harus menggunakan handphone. Jadinya anak itu tidak bisa pakai handphone. Nah, itu kan perlu strategi yang lain untuk pembelajaran daring, khususnya pembelajaran sastra. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana strateginya, strategi paling umum saja untuk memulai atau memulai aktivitas keterampilan sastra ini. Minimal siswa harus membaca. Dasarnya itu membaca. Mumpung lagi di rumah, mumpung kita lagi disuruh di rumah. Ya memang kadang kalau di rumah kita suka itu ya, suka bete gitu ya, atau bingung mau ngapain. Ya baca. Bacalah karya sastra, baca novel, baca cerpen, atau baca puisi. Jadi harus banyak baca saja sebenarnya. Nah, dari bacaan-bacaan sastra itulah mungkin nanti kita bisa mengadakan diskusi dalam forum diskusi daring. Ya mungkin bisa diskusinya itu berbasis teks atau berbasis virtual, misalnya pakai Zoom atau pakai Google Meet. Tapi memang dasarnya harus baca. Kenapa? Kalau siswa tidak baca, apa yang mau dipelajari? Kalau kita mau nulis pun, siswa bagaimana mau bisa menulis karya sastra kalau dia tidak membaca karya-karya sastra yang akan menjadi panutannya gitu. Jadi kalau kita mau menulis sastra itu kan kadang kita punya referensi sastra ya. Jadi misalnya Mbak Afifah sangat suka sama puisi-puisinya Sutarji Kalsumbahri. Nah itu puisi-puisi Mbak Afifah bisa jadi nanti akan bergaya-gaya seperti Sutarji Kalsumbahri. Nah siswa ketika disuruh menulis puisi dan mereka tidak punya referensi seperti apa menulis puisi, nah, itu akan membuat mereka jadi beban dalam menulis puisi. Aduh, nulis puisi. Yang artinya nulis puisi hanya sebatas tugas, hanya sebatas penyelesaian tugas. Nah, padahal dalam substansinya begitu ya, tugas-tugas
belajar atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru, itu substansinya ya bukan hanya soal kita udah ngerjain, udah selesai. Tapi ada substansi lain bahwa kita harus menjiwai tugas-tugas tersebut. Kalau kita dapat tugas nulis puisi, ya kita benar-benar harus menjiwai puisi yang kita berikan kepada guru tersebut. Kalau bisa, malah puisi itu ya kita simpan, atau kita langsung sampaikan ke halayak, minta diberikan komentar, baik itu kritik ataupun saran, yang nantinya akan ada puisi-puisi baru. Memang kita disuruh nulis satu puisi saja. Tetapi dalam batinnya seorang guru, ya jangan satu puisi dong. Mungkin kamu bisa nulis puisi lainnya, gitu ya. Mungkin kamu bisa nulis cerita lainnya. Memang saya sebagai guru hanya meminta satu. Tapi untuk kehidupan kamu sehari-hari, mungkin kamu bisa menambahnya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Bahwa dalam pembelajaran daring ini, pembelajaran sastra secara daring, memang guru harus punya strategi yang khas gitu loh. Nah, bisa jadi guru memiliki tahapan-tahapan tertentu dalam aspek pembelajaran daring. Misalnya, pertama guru mengenalkan dulu kepada siswa agar tidak langsung takut terhadap puisi. Jadi saya kasih contoh puisi ya, karena memang sastra itu sangat luas, ada cerpen, ada novel, ya ada karya yang lainnya. Cuma mungkin saya kerucutkan menjadi puisi saja ya Mbak ya. Misalnya siswa menulis puisi. Tapi kan nggak etis juga kalau kita sebagai guru tiba-tiba langsung kasih tugas, nulis puisi silakan. Dengan tema apapun, dengan gaya apapun. Tetapi siswa tidak dikenalkan dulu apa itu puisi. Nah, untuk mengenalkannya, kalau kita menggunakan materi, itu kan bikin siswa bosen ya. Jadi kita bisa mengenalkannya dulu dengan media-media lain. Misalnya, kita berikan lagu-lagu yang sudah dikenal masyarakat, yang memang memiliki bahasa yang puitis. Misalnya Payung Teduh, misalnya Bara Suara, atau misalnya Iwan Fals, ya, atau misalnya Ebit GAD, lagu-lagu jadul itu. Itu kan lagu-lagu yang memang bahasanya itu puitis. Dan mereka bisa mengenal itu. Siapa yang tidak kenal Payung Teduh ya? Atau siapa yang tidak mengenal mungkin 420 ya, lagu-lagu indie misalnya begitu. Yang mereka mungkin kenal. Yang mereka mungkin sering mendengarkan. Tapi ternyata mereka baru menyadari bahwa lirik mereka puitis. Oh, ternyata mereka suka puisi juga ya, band-band itu ya. Bahasanya puitis. Berarti puisi itu bukan hal yang susah dong. Bukan hal yang menyulitkan dong. Bahkan itu adalah hal yang keren gitu loh. Kenapa keren? Karena ini mereka aja pakai puisi dalam membuat lagunya. Nah, setelah mereka dikenalkan bahwa puisi itu sangat lekat dengan kehidupan kita dan menulis puisi itu keren, istilah begitu ya. Nah, barulah kita di situ mengenalkan puisi-puisi yang mungkin sudah biasa dibacakan oleh para siswa atau masyarakat pada umumnya. Atau bahkan kita cari puisi yang memang sering dilakukan, misalnya seperti Sajadah Panjang, karya Taufik Ismail, itu kan ada lagunya ya. Ada sajadah panjang terbentang. Nah, ternyata banyak orang yang nggak tahu kalau itu adalah sebuah puisi dari Taufik Ismail. Nah, kita berikan kepada anak-anak. Oh, ternyata ini dari puisi. Loh, baru tahu ya. Nah, anak-anak kan excited ya. Atau istilahnya sangat terkesan gitu. Nah, disitulah kita kaji. Setelah mereka mengenal puisi, mereka bisa mengkaji puisi itu. Apa sajadah panjang terbentang? Dari kaki buayan. Maksudnya apa nih? Buayan itu apa sih? Cari di kamus, buayan itu apa? Jadi kalau siswa kata-katanya, banyak kata-kata yang sulit, cari di kamus. Cari mungkin di Google. Oh, ternyata buayan itu adalah seperti menyentuh ya, atau mengasuh, atau membasuh gitu ya. Oh, berarti dari kaki buayan itu berarti kaki apa maksudnya begitu?
Jadi di kata-kata sulit itu mereka bisa pahami. Setelah mereka mengkaji maknanya, mereka mungkin mulai bisa memparafrasa. Misalnya sajadah panjang, ada sajadah panjang terbentang. Mungkin mereka bisa memparafrasa ada sebuah sajadah yang panjang lalu terbentang di dalam atau di pelataran, misalnya begitu. Jadi dibuat tambahkan kata-kata yang difungsikan agar mereka lebih memahami maknanya. Itu parafrasa dibuat secara utuh. Setelah diparafrasa, mereka sudah tahu maknanya. Nah, cobalah mereka membuat puisi dengan tema yang serupa, misalnya tema tentang sajadah panjang tentang Islam gitu ya, mungkin tentang Islam juga. Jadi mereka punya referensi puisi itu seperti apa, bagaimana memilih katanya, lalu bagaimana maknanya. Kok bisa ya puisi yang singkat itu maknanya dalam gitu ya. Nah, disitulah fungsinya atau disitulah pentingnya strategi bagi guru dalam menentukan dalam apa ya, dalam menentukan kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh siswa. Jika kompetensinya menulis, berarti kan nggak ujuk-ujuk menulis gitu ya, kita perlu mengenalkan dulu. Ada tahapan-tahapan agar siswa benar-benar bisa memahami apa itu menulis puisi. Kira-kira begitu, Mbak Afifah. Baik, berarti dalam pembelajaran meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini bukan berarti kurikulum apa yang tepat, melainkan lebih ke strategi, karena semua kurikulum itu baik dan tentunya strategi ini tentu dipikirkan baik-baik oleh para pendidik untuk memberikan tahapan-tahapan yang tepat, tahapan-tahapan yang baik supaya pembelajaran dengan tetap asik, tetap tidak monoton dan menarik. Tentunya pemberian edukasi supaya pemahaman para siswa dapat mengerti apa yang akan dipelajari, apa yang akan dibahas oleh pendidik nantinya. Begitu teman-teman para podcaster. Jadi bukan kurikulum apa yang tepat, melainkan strategi pendidik supaya pembelajaran tetap asik dan tidak monoton. Jadi begini Bapak, saya juga teringat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 29 Nomor 2 mengenai pelindungan sastra Bapak. Di sana dipaparkan bahwa paling sedikit sastra itu minimal dilindungi dalam dunia pendidikan Pak. Jadi mungkin tajuk kita nih sangat berkaitan ya Pak. Implementasinya sudah benar-benar ada, sudah benar-benar terbukti dengan baik bahwa sastra itu emang sangat penting dan dipelajari dalam pendidikan. Mungkin dari Bapak supaya sastra ini benar masih tetap terlindungi oleh kita semua, oleh para masyarakat Indonesia, mungkin dari Bapak ada cara-caranya supaya bagaimana sastra ini dapat berkembang ataupun meningkat di ranah pendidikan. Oke, baik. Mengenai sastra dalam pendidikan memang yang sudah saya paparkan di awal ya tidak bisa dilepaskan gitu ya, menjadi hal yang sangat penting. Bahwa dasarnya manusia itu adalah makhluk berbudaya. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki kesenian dalam dirinya. Misalnya saja nih, mungkin di lemari bajunya itu sudah tersusun mana tempat baju-baju formal, mana kaos-kaos, mana jaket-jaket, mana celana-celana. Nah, itu menandakan bahwa setiap manusia itu punya jiwa seni, jiwa kerapihan, jiwa keindahan. Ya. Lalu mungkin kasurnya atau kamarnya disusun sedemikian rupa. Atau mungkin kalau kasurnya itu atau lemarinya itu nggak rapi, tapi dia punya unsur kesenian lain. Misalnya di laptopnya itu folder-foldernya atau file-filenya itu rapi. Ada file kuliah, ada file organisasi. Ternyata rapi itu, tersimpan rapi semua. Jadi tetap punya jiwa seni. Atau ketika naik motor aja, dia sudah punya ini nih, terkaan. Ini udah jam 5:30 ya. 5:30 sore. Kalau kita lewat Keramat Jati ini biasanya macet nih.
kita lewat mana yang biasanya nggak macet, cuma tetap satu arah tujuan ke rumah. Mungkin kita bisa lewat Hankam, lalu nanti nembus ke mana gitu ya, kalau rumahnya ke Bekasi. Nah, itu ada jiwa seni di situ, jiwa keindahan. Artinya kita memandang bahwa dalam setiap kehidupan, hal-hal yang indah itu sangat disukai oleh kita. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa karya sastra sebagai sebuah media keindahan, sebagai sebuah seni juga, perlu diterapkan juga dalam pendidikan kita. Dan itu harus disatu padukan dengan bahasa. Kenapa? Karena sastra tidak bisa lepas dari bahasa. Nah, permasalahannya adalah bagaimana siswa ini tidak merasa terbebani ketika mereka belajar sastra. Banyak siswa yang merasa terbebani karena melihat novel yang tebalnya misalnya 300 halaman itu udah aduh aja. Padahal belum dibaca ceritanya, belum dicari tahu siapa tokohnya itu ada apa aja, cerita tentang apa. Itu belum, tapi udah aduh, udah malas duluan. Nah, oleh karena itu memang kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus punya trik-trik tertentu ya, dan juga harus didukung dengan kebijakan di sekolah. Jadi guru nggak bisa berjalan sendiri, memang harus ada kebijakan yang memang sebagai bukti bahwa sekolah itu punya andil dalam meningkatkan pelindungan sastra di sekolah gitu ya. Nah, misalnya aja nih, dalam pembelajaran pantun. Mungkin pantun itu sekarang udah tidak seperti puisi ya, yang setiap hari dibaca, setiap hari didengungkan. Paling pantun itu dibaca ketika ada kegiatan keagamaan atau ada kegiatan ritual, misalnya pernikahan ya, atau ada acara-acara sakral. Nah, tetapi pantun itu terus diberikan pembelajaran dalam ranah pendidikan. Nah, oleh karena itu, bentuk pembelajarannya jangan hanya soal kognitif. Kita harus memberikan demonstrasi bagaimana pantun itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di Betawi ada palang pintu. Maka kita bisa lakukan kegiatan pembelajaran dengan mendemonstrasikan palang pintu. Memang aktivitasnya adalah pantun, tapi untuk menarik perhatian mereka bahwa pantun itu bukan hanya sekedar atau sekadar melindungi atau melestarikan budaya Indonesia gitu ya, tetapi sampai sekarang pantun masih digunakan, masih eksis loh, gitu. Jadi pembelajarannya langsung pada demonstrasi bahwa pantun ini masih bisa digunakan. Jadi buatlah praktik palang pintu tersebut di kelas misalnya. Atau dari sekolah yang punya kebijakan bikin lomba, misalnya lomba pantun antar kelas di 17 Agustus. Sama ini kan mungkin 17 Agustus lombanya ya mungkin baca puisi atau semansa kan, atau semarak bulan bahasa itu ya lombanya baca puisi. Jarang tuh yang pantun ya. Nah, kita bisa salurkan itu lomba pantun. Bagaimana mereka meramu pantun itu secara mendadak gitu ya, saling berbalas pantun. Nah, dan tentunya pantunnya itu pantun-pantun yang baik ya, bukan pantun yang untuk menjelek-jelekan atau menghina seseorang gitu ya. Pantun yang baik. Dan itu kan akan semakin meningkatkan cinta anak bahwa belajar sastra itu bukan hal yang membebani. Belajar sastra itu belajar yang asik. Belajar sastra itu menarik. Nah, itu dari pantun. Nah, di pembelajaran lainnya, misalnya ada pembelajaran prosa, seperti cerpen dan juga novel. Nah, dalam prosa, itu kan kita bagaimana bisa mengkaji ataupun bisa menulisnya. Nah, dalam mengkajinya, memang perlu
cara yang khas gitu agar siswa tidak terbebani untuk mengkajinya. Dasarnya memang membaca. Tetapi kita sebagai guru setidaknya coba kasih trailer deh, gitu loh. Kalau kita mau nonton film itu kan biasanya nonton trailernya dulu. Ah, ini filmnya oke gak sih? Misalnya kita nonton film Tenet misalnya ya, yang lagi yang terbaru ini. Nah, ini film apa sih sebenarnya? Coba buka trailernya. Loh, kok ini waktunya ada yang mundur-mundur begini ya? Loh, kok ini ada yang maju mundur begini ya? Ini film apaan sih? Nah, disitulah mungkin bisa tertarik. Nah, disitulah guru bisa berperan juga untuk memberikan trailer atau sinopsis dari novel tersebut. Memberikan pertanyaan atau seperti memberikan PR, bagaimana sih endingnya gitu ya. Kita bisa kasih pernyataan awal atau pengantar dari prosa tersebut. Misalnya ada novel berjudul Laskar Pelangi gitu ya. Teman tahu tidak, ada fakta dalam novel Laskar Pelangi ini. Faktanya adalah penulis ini atau cerita-cerita yang ada di novel ini itu adalah kisah nyata dari penulisnya. Kita kasih fakta itu. Penulisnya itu adalah salah satu tokoh yang ada di sini misalnya gitu ya. Atau semua aktivitas anak-anak yang ada di novel ini itu semua dirasakan, semua pernah dilakukan oleh penulisnya. Oh gitu ya. Nah itu bisa membuat anak-anak atau siswa menjadi lebih, mungkin ada daya tarik untuk membaca novelnya, walaupun mungkin tebal gitu ya. Atau mungkin bisa juga kita berikan sebuah fakta-fakta lain dari sebuah cerpen atau novel. Misalnya novel Memang Jodoh, ya. Memang Jodoh karya Marah Rusli yang terbit pada tahun 2000, saya lupa lebih tepatnya sekitar tahun 2010-an gitu, atau tahun 2000-an lah ya. Padahal Marah Rusli itu sudah meninggal sekitar tahun ya masih 1900-an, entah itu 50 atau 40 atau 60 saya lupa. Tapi kok novelnya terbit pada tahun 2000-an. Nah, ini kan menjadi hal yang menarik ya. Emang ada apa? Kok novelnya terbitnya setelah beliau meninggal? Nah, ini kan menjadi satu hal yang mungkin menarik. Dan mungkin bisa kita cari-cari fakta misalnya ya. Faktanya bahwa novel Memang Jodoh ini adalah kisah nyata penulisnya tentang kisah cintanya bersama istrinya yang memang penulisnya ini Marah Rusli adalah orang asli Padang. Ada konflik-konflik budaya tertentu yang memang tidak membolehkan penulisnya atau tokoh ini menikah dengan orang lain selain Padang. Tapi endingnya bagaimana? Ya silakan coba dibaca dulu. Saya begitu. Jadi kita bisa memberikan trailer-trailer untuk pembelajar novel sehingga mereka dalam mengkaji akan lebih serius untuk memberi kajian-kajiannya. Jadi jangan hanya kita sebagai guru menyuruh gitu aja ya, tanpa kita memberikan pendampingan, tanpa kita memberikan pengantar, sehingga siswa tidak merasa kebingungan dan tidak merasa menjadi beban. Nah, mungkin setelah mereka mengetahui fakta-fakta dalam novelnya, mereka akan lebih sangat tertarik dan akan semakin merasa bahwa ini ada novel baru nih. Kayaknya ada sesuatu yang menarik di sini, baca bisa begitu. Kira-kira seperti itu, Mbak Afifah. Baik. Berarti untuk meningkatkan atau mengembangkan bagaimana sastra tetap terlindungi dalam kehidupan kita, tentunya sebenarnya sudah ada dalam diri kita sendiri ya Pak ya. Sudah ada seninya sendiri dan tiap manusia itu memiliki jiwa seni, bahkan dari hal-hal yang sekiranya mungkin tak dapat dibilang sastra, sebenarnya dibilang sastra. Dalam menyusun, merapikan, juga dalam sesuatu hal yang
kecil itu juga termasuk dalam sastra karena masih saling berkaitan tentunya. Dan untuk dalam ranah pendidikan pun juga sastra menjadikan sangat sesuatu hal yang sangat berkaitan dengan kebahasaan. Jadi walaupun sebenarnya tetap terbilang tak mungkin, sebenarnya itu masih satu hal yang mungkin dan bahkan masih eksis sastra itu dalam dalam kehidupan. Jadi bukan berarti sesuatu hal yang kita tidak dapat sebut sebagai sastra sebenarnya bisa disebut juga dengan sastra. Mungkin sekiranya cukup sekian ya Bapak untuk pertanyaan perkenalan mengenai implementasi pendidikan. Saya hanya sekali penasaran Pak sama apakah Bapak sebenarnya ada teladan sendiri, sampaikan teladan supaya Bapak sehingga Bapak sampai saat ini sudah bersinggungan sekali dengan sastra. Mungkin ada role modelnya sehingga Bapak sangat semangat dalam sastra ataupun dalam puisi gitu Bapak. Mengenai panutan ya, Iya, betul. memang di awal-awal saya bersastra, itu saya sering membaca puisi-puisi para penyair yang masterpiece seperti W.S. Rendra, Hairil Anwar, Taufik Ismail, M.H. Ainun Najib, Abdul Hadi W.M., jadi Sapardi. Nah, itu saya banyak baca-baca puisi mereka. Cuma untuk panutan yang membuat saya akhirnya menjadi seperti ini, sebenarnya saya lebih ke arah, ini bukan berarti menyampingkan yang lainnya begitu ya. Iya, betul Bapak. Saya lebih ke arah Sapardi, karena memang beliau cara penyampaian bagaimana mengkaji puisi, mengkaji karya sastra itu sangat halus dan nyaman untuk dimaknai atau dipahami gitu ya. Lalu beliau juga ketika menulis puisi itu simple. Menurut saya almarhum itu simple. Sesuai dengan ya kehidupan kita sehari-hari aja gitu. Nggak terlalu jauh dari kita. Apalagi beliau adalah seorang akademisi. Beliau adalah seorang guru besar sastra di Universitas Indonesia. Artinya seorang sastrawan bukan hanya menjadi teman, gitu, menjadi seorang akademisi. Hingga akhirnya juga seorang sastrawan yang memang aktif, misalnya seperti Jamal Derahman yang juga seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah, ataupun yang ada di prodi kita sendiri, misalnya ada, saya menyebutnya Abang ya, Abang Syarif Hidayatullah, seorang sastrawan dan juga seorang akademisi. Lalu ada juga di IKJ itu ada Seno Gumira Aji Dharma yang juga merupakan rektor IKJ. Beliau cerpen-cerpennya Bapak Bapak Seno Gumira. Seno Gumira Aji Dharma itu ya. Itu kan beliau juga seorang seniman dan juga seorang akademisi kan begitu kira ya. Seorang administrator juga karena untuk menjadi rektor itu kan sifatnya administrator. Jadi Sapardi yang memang menjadi panutan saya selama ini, dan saya juga banyak membaca karya-karyanya, baik itu novel maupun puisi, juga banyak membaca karya-karyanya, baik itu misalnya buku ahli wahana, buku sosiologi sastra, itu banyak saya koleksi atau banyak saya simpan gitu ya, karena memang banyak menjadi referensi bagi saya bagaimana cara mengkajinya dan bagaimana kita menjadikan seorang kritikus sastra dalam sudut pandang apa seorang kritikus sastra itu. Nah, selain mungkin dari Pak Sapardi, mungkin ada juga yang terdekat dengan saya seperti Prof. Prima. Beliau sudah banyak percaya dengan saya. Beliau yang banyak mengenalkan saya kepada Sapardi, beliau yang banyak mengenalkan saya juga kepada Buya Hamka. Beliau yang mengenalkan, karena memang Prof. Prima juga salah satu mahasiswa Sapardi juga ya, ketika beliau itu S2 di UI. Jadi secara tidak langsung ilmu dari almarhum Sapardi saya baca dari buku-bukunya, lalu saya juga transfer atau saya dapatkan dari tuturan-tuturan dari muridnya langsung yaitu Prof. Prima. Jadi beliau juga adalah salah satu panutan saya selama ini. Nah, kira-kira begitu, Mbak Afifah. Wah, sungguh
panjang sekali ya jejaknya ini Bapak. Jadi jika teman-teman yang ingin benar-benar dekat dengan cinta untuk menimbulkan sastra, bisa nih teman-teman untuk mencari referensi ya, setidaknya untuk jadikan panutan teman-teman supaya bisa mengikuti jejak referensi yang kalian ikuti. Seperti Pak Abi yang sungguh panjang sekali jejaknya. Mungkin teman-teman jika ada juga yang menyukai Bapak Sapardi, bisa juga jadikan sebagai role model ataupun panutan supaya teman-teman bisa terus melangkah lebih jauh untuk mencintai sastra. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak dari saya, berkenaan dengan sastra, menurut Bapak, dapatkah sastra dijadikan sebagai tempat untuk memanusiakan manusia? Bagaimana menurut Bapak? Oke, baik. Ya, memang dasarnya sastra itu kan wadah ekspresif ya, wadah ekspresi. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang memang kurang manusiawi misalnya, kita bisa ekspresikan ke dalam sastra. Itu yang selama ini menjadi histori di sastra Indonesia, bahwa banyaknya kebiadaban ketika masa penjajahan hingga akhirnya dituangkan ke dalam karya sastra, kemudian juga dalam ranah-ranah politik kita yang memang banyak juga politik kotor, hingga akhirnya muncul juga dalam sastra. Artinya dalam ranah ini sastra bisa menjadi sebuah media bagaimana kita memandang manusia dengan cara yang manusiawi. Dan itulah yang membuat masyarakat ketika membaca karya sastra akhirnya bisa menyadari bahwa kita sebagai manusia harus memandang manusia sebagai manusia, gitu loh. Jadi bukan berarti ketika memandang manusia itu sebagai makhluk lain yang memang mudah ditindas atau mudah dihina atau mudah mudah dicela, misalnya begitu ya. Nah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari aja gitu bisa menjadi sebuah bagian dari sastra. Misalnya nih Mbak Afifah di rumahnya atau di lemari bajunya aja biasa kan ngangkat bajunya itu atau ngambil baju mungkin diangkat dulu ya, harus rapi lah, nggak asal seperti saya mungkin yang tiba-tiba tarik igarnya baju yang atasnya jadinya nggak rapi. Nah, igarnya mungkin saya diomelin istri misalnya begitu ya, karena nggak rapi. Itu kan bisa menjadi sebuah cerita ya. Nah, dalam hal memanusiakan manusia memang karya sastra itu selalu bisa menjadi media penyadaran gitu ya. Jadinya ketika orang membaca sastra, dia akan mendapatkan sebuah peristiwa. Jadi seperti menonton video aja. Dalam imajinasi pikirannya, itu seperti menonton sebuah film. Nah, sehingga kita bisa menyadari bahwa, oh menjadi manusia itu ya seperti ini. Oh menjadi korban itu seperti ini misalnya. Atau menjadi antagonis itu seperti ini. Oh menjadi protagonis itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang yang menyadari kita bahwa menjadi manusia itu ya, sebuah hal yang sangat disyukuri jika kita bisa menganggap manusia itu ya seorang manusia. Jadi kita jangan semena-mena terhadap manusia, baik itu semena-mena dalam hal fisik ataupun dalam hal verbal. Mungkin di lingkungan kita masih ada yang terbiasa mencap, lu mah sukanya baca novel, baca buku-buku filsafat, lu mau jadi filsuf lu. Nah, dengan gampangnya begitu ya, dicap seperti itu. Padahal kan ya silakan saja kalau membaca-baca buku filsafat. Apakah harus menjadi seorang filsuf kalau kita baca buku filsafat? Apakah kita harus menjadi seorang komunis kalau kita baca bukunya Karl Marx? Apakah kita harus menjadi ustadz kalau kita banyak baca-baca buku Islami? Kan tidak. Nah, mencap seperti itu kan menurut saya bukan suatu hal yang manusiawi ya. Jadi untuk memberikan kita kesadaran bahwa kita harus memanusiakan manusia ya kita harus belajar banyak pencerahan dari berbagai sudut pandang. Nah, dari sudut pandang inilah kita bisa belajar bahwa manusia itu beragam dan manusia itu punya caranya sendiri-sendiri. Nah, dari situlah kita bisa memanusiakan manusia. Kira-kira seperti itu, Mbak Afifah.
Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Jadi dengan keberadaan sastra, eksistensinya pun juga cukup besar dan kontribusinya sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jika sastra itu ada, tentunya memang manusia akan manusia dan bisa menjadikan pencerahan dari berbagai sudut pandang, juga pencerahan dan penyadaran jiwa dan batin, tentunya sebagai wadah ekspresi kita untuk menuangkan apa peristiwa yang telah terjadi ataupun pengalaman yang terjadi. Mungkin cukup sekian ya Pak pertanyaan dari saya terkait implementasi ranah sastra dalam pendidikan. Sebelum berakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa memberikan sepatah atau dua patah kalimat terkait pernyataan penutup Pak terkait pembincangan kita kali ini. Simpel saja mungkin dari saya, cintailah sastra, bacalah karya sastra. Dengan kita membaca karya sastra, kita akan banyak melihat sudut pandang dari sisi kehidupan. Kita tidak akan terpaku pada satu tolok mata, artinya kita tidak akan terpaku pada satu sudut pandang, tapi kita bisa berpikir atau bahkan bertindak dari semua sudut pandang. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penutupnya yang benar-benar mencerahkan diri saya sebenarnya ini Pak. Jadi sebagai pencerminan diri saya sendiri untuk banyak-banyak dalam membaca, mencintai sebuah karya sastra. Wah, sekiranya cukup sekian ya Bapak untuk perbincangan kita kali ini mengenai implementasi sastra dalam ranah pendidikan. Sangat menarik sekali memang sastra itu dalam kehidupan kita untuk diperbincangkan, dan terima kasih banyak Bapak dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih banyak sudah mau berkenan hadir dalam perbincangan kita, dan terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih juga kepada para pendengar podcast kita yang setia menyimak sampai akhir dalam perbincangan kita yang sungguh menarik ini dan luar biasa. Baik, bagi para pendengar sekalian yang memiliki masukan, kritik, dan saran terhadap podcast kami dapat menghubungi melalui Hima PBSI uhamka16@gmail.com. Selain itu, kalian dapat menjumpai kegiatan kami sehari-hari melalui akun Instagram @himapbsi_uhamka dan Twitter @himapbsi. Sekiranya cukup sekian dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak pada pendengar yang sangat setia menyimak hingga akhir. Saya dan rekan-rekan podcaster pamit undur diri. Sampai jumpa di podcaster berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih semuanya.